Halo semua, perkenalkan, saya Dia Hanggraini, dokter muda FK Undip yang sedang stase di bagian Ilmu Kesehatan THT KL. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai epistaksis atau dalam bahasa awam sering dikenal dengan mimisan. Kira-kira sudah pada tahu belum ya? Yuk, kita simak videonya. Apa itu epistaksis? Epistaksis adalah perdarahan yang keluar dari rongga hidung. Di dalam hidung kita terdapat banyak sekali anyaman pembuluh darah. Epistaksis dapat terjadi apabila salah satu pembuluh darah pecah sehingga darah mengalir keluar. Prevalensi atau angka kejadian epistaksis. Berdasarkan data, 60% dari penduduk dunia pernah mengalami epistaksis setidaknya satu kali selama hidupnya. Kemudian, 6% diantaranya datang ke layanan kesehatan untuk meminta bantuan tenaga medis. Angka kejadian epistaksis terjadi paling banyak pada usia di bawah 10 tahun, kemudian meningkat kembali saat usia di atas 35 tahun. Penyebab epistaksis. Epistaksis secara garis besar dapat ditimbulkan oleh penyebab lokal dan umum atau dalam istilah kedokteran disebut dengan sistemik. Penyebab epistaksis terbanyak adalah trauma yang terjadi saat kita memasukkan jari untuk mengorek hidung sehingga secara tidak sengaja melukai pembuluh darah. Penyebab lokal dari epistaksis meliputi trauma, infeksi, benda asing, penyakit keganasan, dan kelainan struktur hidung. Contohnya adalah kelainan pada tulang rawan pemisah hidung yang mengalami kebengkokan. Kemudian, penyebab sistemik dari epistaksis meliputi kelainan pembuluh darah, kelainan darah, hipertensi, malnutrisi, dan obat-obatan. Contohnya adalah obat pengencer darah. Berikut adalah gambar dari pembuluh darah yang terdapat di rongga hidung. Pembuluh darah yang pecah dapat terletak di depan maupun di belakang rongga hidung. Pembuluh darah yang berada di belakang berukuran lebih besar, sedangkan pembuluh darah yang berada di depan berukuran lebih kecil. Hal ini mempengaruhi volume darah yang dihasilkan dan mempengaruhi tindakan medis yang akan dilakukan selanjutnya. Gejala dari epistaksis meliputi: yang pertama, darah yang menetes atau mengalir keluar dari rongga hidung. Volume bisa sedikit atau banyak. Apabila sumber perdarahan dari pembuluh darah yang terletak di belakang hidung, maka darah dapat mengalir sampai ke belakang rongga mulut. Perdarahan yang masif atau banyak dapat menyebabkan pasien terlihat lemah, gelisah, dan terlihat pucat. Berikut adalah gambar dari orang dengan epistaksis. Pertolongan pertama. Pertama, yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Kemudian, bernafaslah lewat mulut, dongakkan kepala ke bawah, dan tekan hidung bagian depan di dekat tulang rawan secara pelan. Tekan selama 5-10 menit, seperti di gambar, kemudian ulangi lagi apabila perdarahan belum berhenti. Selain itu, bisa juga dilakukan pengompresan batang hidung menggunakan es untuk menghentikan perdarahan. Apabila saat mimisan Anda mengalami kondisi di bawah, yaitu mimisan yang tidak berhenti dengan penekanan, mimisan hebat yang dapat menyebabkan pingsan, mimisan berulang atau terjadi sumbatan jalan nafas, mimisan pada bayi atau anak berusia 2 tahun, kemudian mimisan akibat kelainan struktur hidung dan trauma pada wajah, maka segera ke dokter THT terdekat.
Nah, teman-teman, kira-kira sudah paham belum tentang epistaksis? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.